Hakikat utama belajar hipnoterapi. Halo sahabat Smart Hypnosis Center dimanapun Anda berada, kembali lagi dan lagi-lagi Anda ketemu dengan saya Reski Daniel. Kali ini kita akan belajar satu topik yang menarik tentang hipnoterapi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang mindset seorang hipnoterapis. Topik yang saya ambil adalah hakikat utama belajar hipnoterapi. Salam dahsyat, salam luar biasa. Ketika Bapak Ibu mendengar audio ini, itu artinya sudah sekitar 6 atau 7 tahun saya sudah memberikan training hipnoterapi dari berbagai kota dan berbagai jenis orang yang ikut training saya. Dan kalau seandainya dikira-kira alumni saya sekarang sudah lebih dari ribuan. Dan hari ini saya ingin membahas bagaimana mindset atau motivasi pada umumnya orang yang belajar hipnosis atau hipnoterapi. Dan kita harus memahami yang benar itu seperti apa. Banyak sekali berdasarkan pengalaman saya, orang yang termotivasi belajar hipnosis atau hipnoterapi itu ada sekitar banyak ya, saya sampaikan ada 5 motivasi. Kenapa orang mau belajar hipnosis atau hipnoterapi? Motivasi yang pertama adalah mengubah perilaku anaknya. Nah, ini sering sekali yang datang ke tempat saya adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya masalah dengan perilaku anaknya, termasuk dengan anaknya yang tidak mau nurut, anaknya yang tidak bisa dibilangin, anaknya yang bandel, atau perilaku-perilaku anak yang lain. Lalu kemudian motivasi yang kedua adalah mengubah mindset karyawan atau pegawainya. Ini yang datang adalah manajer-manajer, direktur-direktur atau leader ya, yang memiliki kendala di mana perilaku perilaku karyawannya atau anak buahnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada yang karyawannya malas, ada karyawannya yang suka bolos, ada karyawan tidak perform, termasuk juga mindset karyawannya yang ogah-ogahan, tidak mau mengerjakan dengan maksimal, macam-macam deh ya. Lalu motivasi yang ketiga, mengubah mindset istri atau suaminya. Ini sering sekali orang peserta datang ke training saya, workshop saya, punya kendala. Pak, saya mau belajar hipnosis agar suami saya atau agar istri saya nurut sama saya. Aduh, luar biasa sekali ya. Ada juga yang kalau saya bilang karena ketagihan nonton acara di televisi ya, dia punya persepsi bahwa nanti keluar dari ruang workshop atau ruang training, dia bisa menanya-nanya pasangannya. Apa yang ditanya? Ya hal-hal yang sebenarnya kalau dia tahu dia akan menyakiti hatinya sendiri. Apakah dia punya selingkuhan, apakah dia punya istri simpanan, ataukah dia pernah berbohong, atau macam-macam hal yang sebenarnya ketika dia tidak tahu ya aman-aman saja, namun ketika dia tahu hidup keluarganya hancur. Apakah penting ya? Oke, lalu motivasi yang keempat, ingin mempengaruhi calon pembeli. Nah, ini banyak dialami oleh para sales ya, yang suka jualan, di mana mereka punya masalah, punya problem ketika menjual suatu produk, tetapi pembeli kok tidak mau beli gitu ya, atau closingnya tuh kok nggak jadi-jadi, dealnya kok lama sekali. Itu apa yang salah ya? Jadi mereka datang ingin belajar hipnosis sehingga bisa mempengaruhi setiap calon pembeli, sehingga kalau calon pembeli itu datang, mereka langsung buy, langsung beli ya. Lalu yang kelima, mempengaruhi investor, atau saya bilang adalah orang yang punya duit. Ini banyak sekali orang yang datang, saya anggap saja investor ini artinya orang yang punya duit. Misalnya dia punya usaha, mau cari dana ke investor, dia pingin mempengaruhi sehingga bisnis proposalnya lebih bisa diterima. Atau dia punya skema bisnis yang mau diterapkan sehingga orang yang ditawarkan mau bersedia menginvestasikan duitnya ke sana. Banyak hal juga yang lainnya, saya rangkum minimal 5 aja. Namun kalau seandainya Anda memperhatikan dari semua motivasi yang sudah saya sampaikan,
itu memiliki satu kesamaan. Kesamaannya adalah untuk mengubah orang lain. Ya, saya ulangi sekali lagi, untuk mengubah orang lain. Apakah hal itu salah? Ya enggak juga. Karena saya juga awalnya belajar hipnoterapi agar saya bisa mempengaruhi murid-murid di bimbingan belajar yang saya kelola. Saya dari tahun 2009 punya bisnis pendidikan, punya bimbingan belajar, dan saya punya keinginan dalam imajinasi saya agar bagaimana siswa-siswa ini bisa mendapatkan materi dengan maksimal, bisa belajarnya semangat, bisa mencapai nilai yang dihasilkan, yang diinginkan, sehingga dia memiliki kualitas yang luar biasa. Nah, lalu ketika saya belajar hipnoterapi dan semakin lama semakin menjalankan profesi sebagai hipnoterapis ini, saya mulai menyadari satu hal. Satu hal ini adalah esensi utama yang selama ini jarang saya sadari, yaitu adalah belajar hipnoterapi pada hakikatnya adalah untuk perubahan diri sendiri. Sekali lagi, belajar hipnoterapi pada hakikatnya adalah untuk mengubah diri sendiri. Ya, betul sekali, sejatinya hipnoterapi adalah cara untuk mengubah paradigma pembelajarnya sehingga mereka bisa memiliki mindset lebih baik, belief yang lebih baik, sehingga hal itu bisa mengubah perilaku diri sendiri menjadi lebih baik, dan termasuk bisa lebih menghargai persepsi orang lain. Ya, ini penting sekali, karena sering sekali komunikasi itu terjadi kesalahan atau kita sebut dengan miskomunikasi, itu karena setiap teman komunikasi itu saling tidak menghargai persepsi masing-masing teman bicaranya. Dia selalu bersikuku persepsinya yang terbaik, apa yang dipikirkannya, apa idenya yang terbaik, dia tidak siap ditolak. Dan sebaliknya, dia ingin sekali agar persepsinya itu diterima oleh orang lain. Sehingga ketika orang lain itu tidak sepakat, dia juga tidak siap. Masalah juga ya. Selama diskusi yang saya adakan dengan berbagai hipnoterapis, termasuk juga forum-forum yang saya ikutin di IACT. Jadi IACT itu adalah lembaga hipnoterapi internasional. Jadi ketika saya sudah belajar IACT, teman-teman nanti juga ketika belajar IACT nanti ada namanya forum di mana semua hipnoterapis dari kelas dunia itu bisa berkumpul di sana, diskusi, dan di sana banyak sekali pembelajaran itu yang didapatkan. Dan hal ini tentu saja tidak akan pernah Anda jumpai kalau Anda hanya belajar sebatas level nasional saja. Lalu kemudian setelah hasil diskusi itu, saya menyadari bahwa seorang hipnoterapis kelas dunia itu selalu mengedepankan kedua hal ini. Ada dua hal. Yang pertama adalah self first then others, atau diri sendiri baru orang lain. Maksudnya apa? Jadi hipnoterapi adalah sebuah cara untuk mengubah diri sendiri terlebih dahulu, sehingga kita bisa dikatakan cukup layak untuk mengubah orang lain. Dalam hal ini kita berbicara tentang keteladanan. Tahukah Anda bahwa keteladanan adalah sugesti terbaik di dunia? Karena dengan keteladanan Anda bisa menghipnosis jutaan orang di mana saja. Bahkan Anda tak perlu kenal mereka, tak perlu tahu mereka, siapa mereka. Bahkan dengan keteladanan Anda bisa menghipnosis banyak orang meskipun Anda telah meninggal dunia. Hal ini sudah dilakukan oleh Mother Teresa, Muhammad Gandhi, Martin Luther, dan tokoh-tokoh agama dan spiritual yang lainnya. Meskipun mereka sudah tidak ada, tetapi pengaruh mereka terus ada selama bertahun-tahun berikutnya. Itu kenapa? Karena kita mampu menunjukkan keteladanan tanpa Anda berbicara, tanpa Anda mengenal mereka, tetapi apapun yang Anda tunjukkan, apapun yang Anda perbuat, itu sudah menghipnosis orang lain. Ini disebut dengan konsep self first then others. Anda tunjukkan bahwa Anda layak untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kelayakan Anda terlihat dari apakah Anda mampu melakukan apa yang
Anda ucapkan, apakah Anda mau mengucapkan apa yang Anda lakukan. Walk the talk, talk the walk, ya. Lalu konsep yang kedua, yaitu adalah listen first, then suggest. Sekali lagi, listen first, then suggest. Atau dengarkan terlebih dahulu, simak terlebih dahulu, lalu berikan saran. Seorang hipnotis atau hipnoterapis dituntut untuk mendengarkan terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu, mencoba masuk ke dalam map atau dunia si klien, cara berpikirnya si klien, atau hal-hal apa saja yang ada di persepsinya si klien. Lalu kita dapat dikatakan layak untuk memberikan saran atau berbicara atau memberikan sugesti. Kebanyakan hipnoterapis pemula itu sering sekali bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana caranya untuk menghadapi seorang mengalami fobia gelap atau kecanduan rokok atau punya masalah-masalah yang lain? Tolong Pak skripnya." Nah, bayangkan dari pertanyaannya dia saja saya sudah tahu bahwa dia adalah seorang yang benar-benar belum memahami hakikat sebagai hipnoterapis. Karena hipnoterapis itu keterampilan paling utama adalah keterampilan menyimak, keterampilan memahami, keterampilan mendengarkan. Kenapa? Karena dengan mendengarkan Anda bisa memahami bagaimana belief orang tersebut, bagaimana value orang tersebut, bagaimana cara persepsi orang tersebut, bagaimana cara orang tersebut menilai dan memahami sesuatu. Sehingga dengan memahami tersebut, kita dapat memberikan sugesti yang lebih baik. Jadi aneh sekali kalau seandainya sedikit-sedikit bertanya, "Pak, gimana caranya buat skrip?" Padahal ketemu kliennya saja belum, atau mendengarkan saja belum. Emangnya sugesti itu mantra, ya? Jadi jangan sampai salah persepsi sugesti itu seperti mantra, kata-kata ajaib yang diucapkan ke setiap orang pasti ngefek, ya, pasti terpengaruh. Padahal tidak, setiap orang punya caranya masing-masing. Karena itu hipnoterapis dibayar mahal, bukan karena dia menguasai hipnoterapi atau teknik-teknik atau sugestinya, tetapi karena dia fleksibel, karena dia bisa mengubah cara mendeliver teknik-teknik itu kepada orang yang tepat dan di situasi yang tepat. Karena itu hipnoterapi itu terlihat dari jasanya, skill, keterampilan, dan ini bukan hanya sekedar konsep yang Anda pahami di buku, di bacaan, tetapi sebagaimana pentingnya Anda harus mampu mempraktekkannya. Dengan adanya mentor yang baik, dengan adanya trainer yang baik, Anda akan terlatih menjadi seorang hipnoterapis yang lebih baik tentunya. Jadi jangan berpikir sugesti itu seperti skrip yang langsung simsalabim langsung sembuh. Ya, saran saya, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah latih untuk mendengarkan. Coba luangkan waktu Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan dengan seksama apa yang dikeluhkan klien. Dan dari sanalah Anda baru menyimak cara berpikirnya. Oh ya, seperti itu ya, oh seperti ini ya. Nanti di kelas hipnoterapi ini menjadi hal yang fundamental yang saya ajarkan, saya training, sehingga setiap peserta yang keluar dari ruang workshop saya, dia memiliki keterampilan untuk listening yang baik, sehingga itu bisa membantu dia memberikan sebuah skrip yang baik. Sehingga dengan memahami dengan baik, kita bisa memikirkan strategi dan skrip-skrip sugesti yang perlu kita sampaikan. Bahkan dengan keterampilan Anda listening, Anda bisa terampil untuk bertanya. Bahkan hanya dengan bertanya saja, klien bisa berubah. Menarik kan? Nah, karena itu penting sekali jika Anda mampu mendengarkan terlebih dahulu. Jangan dibalik ya, Anda mikirkan sugestinya baru Anda dengarkan. Walaupun sebenarnya kita bisa berpikir bahwa hidup ini sebenarnya diberikan Tuhan dengan satu mulut, dua telinga. Artinya, dahulukan mendengar, lalu berbicara. Dari saya Reski Daniel, salam dahsyat luar biasa.